Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan mitra Gojek Padang semuanya. Ada juga dari Padang, Bukit Tinggi, Dopai Kumbu nih. Nah, selamat datang teman-teman semuanya yang lagi udah nonton di Zoom ataupun yang lagi nonton di YouTube kita di streaming di Cerita Gojek Padang. Selamat datang semuanya. Jumpa lagi ya bersama Wahyu di sini. Juga ada satu mitra kita yang udah hadir pada hari ini. Dan untuk hari ini kenapa nih spesial banget kita nih? Ini adalah program baru dari Gojek Padang. Namanya adalah Kopdar Midnight Show ya. Kopdar Midnight Show ini teman-teman semuanya merupakan sebuah agenda Kopdar terbaru yang diciptakan oleh dari Gojek Padang sendiri, tentang gimana kita akan mengangkat seputar teman-teman yang ingin mempunyai berbagi cerita, berbagi pengalaman ataupun kisah seputar orderannya. Dan hari ini ataupun malam ini teman-teman juga lihat sendiri kita kehadiran dari salah satu dari guest star kita, itu adalah Muhammad M. Nur. Ada Muhammad M. Nur ini, Pak Nur ini merupakan atau bisa dibilang Wak Nur ya. Wak Nur ini merupakan salah satu mitra kita yang punya cerita yang menarik lah, seperti judul kita itu Ketemu Kuntilanak itu. Nah tapi sebelum kita mulai cerita dari Wak Nur ini, nah kita ingin tetap mengimbau kepada rekan-rekan mitra Gojek Padang semuanya nih, ataupun Gojek yang ada di Sumbar semuanya, untuk tetap menggunakan program swadaya yang ada di kantor Gojek Padang, baik itu Gojek se-Indonesia maksudnya, gitu Wanur. Karena di Gojek sendiri itu menyediakan fitur swadaya, mungkin Wanur udah tahu sendiri ya fitur swadaya ya. Nah fitur swadaya itu merupakan salah satu fitur di mana tujuannya itu kita ingin mencoba untuk menekan ataupun meringankan pengeluaran dari kawan-kawan mitra setiap harinya, baik itu dari kebutuhan primer hingga sekunder seperti kebutuhan pangan, makan, hingga kebutuhan mitra seperti BBM dan juga servis motor segala macam lah yang terkait dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Yang paling utama mungkin Waduh sering pakai, biasanya apa nih Waduh sering pakai ini? Pakai apanya ini? Pakai swadaya apapun. Kalau paket swadaya ini yang sering dipakai apa kira-kira? Sekarang belum tahu gitu ya. Yang ini sering pakai yang pakai makan ya. Makan ya. Kalau pulsa sering pakai? Ya. Pulsa dong, kayak pakai data juga kan? Kalau kita kan pakai data, kadang-kadang kalau tiap hari anak sekolah ya kan. Oke. Kita nanti ganti-gantian sama anak. Jadi anak pakai data, pakai data juga. Ya paling-paling dalam 2 minggu lah habis lah. Tapi lebih murah dong kalau beli di Gojek Swadaya ya. Betul ya. Harganya berapa tuh kalau Pak Panwan tahu? 75.000, tapi 74.940 ya tepatnya ya. 74.940. Betul. Dan itu teman-teman tahu sendiri, itu bisa teman-teman dapatkan semuanya di fitur Swadaya di bagian Go Pulsa. Selain juga untuk bisa membeli paket internet dengan harga terjangkau khusus untuk mitra, dan juga kita juga ada Go Pulsa yang juga teman-teman bisa isi pulsa nih. Wanu juga kan, seperti Wanu tahu bahwasanya Go Pulsa ini juga tujuannya untuk teman-teman juga bisa beli pulsa di fitur Swadaya tanpa harus beli lagi isi ke counter, langsung tap ke aplikasi GoPartnernya di bagian Swadaya, isi pulsanya, nanti akan dipotong dari saldo GoPay Driver teman-teman. Itu Wanur. Dan mungkin teman-teman tahu sendiri nih, selain di aplikasi Gojek juga ada fitur Swadaya yang bisa teman-teman tahu, mau fitur Swadaya makan, beli isi BBM, bahkan hingga servis motor. Nah dari Gojek Padang juga ada nih Wanur, namanya untuk beli sembako nih. Nah, jadi di kantor sekarang lagi ada kita ada menyediakan mabal swadaya, itu kayak mari belanja sembako swadaya yang dicanangkan oleh tim Gojek Padang. Tujuannya itu dulu untuk mencoba menyediakan nih kebutuhan dari kawan-kawan mitra sendiri. Itu ya tujuannya meringankan nih. Jadi teman-teman bisa beli sembako dengan harga terjangkau, karena di kantor itu kita udah subsidi nih Wanor, seperti pulsa yang lainnya. Dan sembako ini kita subsidi juga nih dari kantor Gojek. Jadi teman-teman bisa beli dengan harga yang terjangkau juga. Seperti itu sih Wanur. Yang pastinya Wanur harus pakai dong, ya kan? Kapan lagi nih harus pakai ya kan? Karena harganya juga murah meriah lah lebih tepatnya ya kan? Itu kan kemarin kita udah nanya juga ya kan? Berapa harganya ya kan? Betul. Yang satu paket-paket ya, paket-paketnya ya. Paket 2 ya kan? Betul. Itu kita tanya juga. Dia ada yang paket 297. 97 ya. Iya. 287 atau 97? 97 sorry. 97. Iya, ini kan yang harganya
20 kilo beras. Ya, nah, itu hafal banget Wanur. Iya. 4 liter minyak sama 2 kilo gula. Betul. Nah, itu cuma salah satu paket yang sebenarnya lagi hits banget nih di Kota Padang. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan juga datang ke kantor untuk bisa membeli paket swadaya nih ya. Selain itu juga banyak lagi nih, ada fitur BPJS Ketenagakerjaan bisa didaftarkan juga ya. Kita udah pakai? Udah dulu dan BPJS Ketenagakerjaan 2017. Jual ya? 2017 ya? Itu kita udah daftar. Wah, waktu rame ya, di Gor Agus Salim waktu itu ya, rame ya. Kami kan udah daftar. Nah, yang harganya 16.200 ya. Dipotong setiap bulan ya. Bulan. Nah, jadi teman-teman tunggu apa lagi nih? Driver satu Wanurnya nih, driver legend kita saya bilang ya. Kalau bisa dibilang Wanur ini awal berdirinya Gojek 1 bulan di Kota Padang, beliau langsung daftar. Mungkin duluan beliau nih daripada Wahyu duluan ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kapan lagi nih silakan segera untuk daftarkan swadayanya dan manfaatkan swadaya yang ada difasilitasi oleh Gojek, yang ada di aplikasi swadaya teman-teman semuanya, di aplikasi GoPartner, dan manfaatkan fitur yang disediakan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, Wanur, selain kita tahu swadaya, teman-teman mungkin udah tahu yang kayak fitur validasi orderan ya, dimana teman-teman bisa meng-cancel orderan tanpa terkena performa, tapi syaratnya dengan alasan pelanggan tidak ada. Nah, di sana itu teman-teman bisa untuk melakukan peng-cancelan jika customer tidak dapat dihubungi nih. Nah, tapi ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus teman-teman penuhi nih, Wanur. Yang pertama itu adalah teman-teman harus sudah berada di titik jemput, udah menggeser dari titik jemput nih, udah digeser, udah di lokasi, dan harus menunggu selama 10 menit. Nah, jika dalam 10 menit si customer tidak bisa dihubungi, dan itu secara otomatis teman-teman bisa memilih cancel dengan alasan pelanggan tidak ada, dan itu tidak akan memenuhi performa teman-teman. Ya, itu apakah di halaman bantuan apa gimana? Nah, itu nanti akan muncul nih Wanur, langsung nih misalnya kan, ya kan? Bukan di menu bantuan, bisa langsung di alasan di pilihan menu cancel nih, kayak gini nih. Nah, lihatin ya. Nah, warna nih. Nah, kayak gini nih. Di halaman fitur ini pilihan alasan cancel. Tinggal pilih tekan kita tunggu pilihan alasan cancelnya, tunggu 10 menit. Nah, tinggal di sini tinggal klik terus bakal hilang. Ya, sekarang kan kebanyakan ini kan yang belum ada ranting ini. Iya. Belum ada ranting ini kan kita takutnya kan kita sering kayak gitu. Iya. Masalahnya bukan apa-apa ya kan. Betul. Capek nunggu tapi nggak dapat ya kan. Nah, semoga ini bisa membantu nih Wanur ya. Kita telepon CS. Untuk itu ya. Nah, sekarang nggak perlu lagi nih telepon CS, bisa nggak pengaruh performanya kayak gitu. Jadi bisa teman-teman performa kita nggak ngaruh itu. Nggak akan ngaruh performa. Jadi beda ya. Kalau telepon CS performa kita ngaruh. Nah, kalau ini enggak. Betul. Nanti tunggu 10 menit dulu nih. Iya. Sama udah geser titik jemput. Gitu. Nah, itu adalah beberapa materi Kobra. Ini aplikasi baru apa gimana nih? Yang lama. Ya, maksudnya kan ini betul. Gimana? Bantuan ya kan? Iya. Bukan bantuan, tapi di pilihan cancelnya nanti. Pilihan cancelnya. Betul. Oh, jadi ini kemarin nggak ada. Nah, sekarang udah ada nih fitur baru, makanya dicoba, bener ya? Oke. Tapi jangan coba deh. Enggak lah. Jangan dong. Ya, kalau bisa semaksimal mungkin setiap orderan ada customernya dong, ya dong. Betul. Kalau kita kan pernah ngecil orderan, tapi iya. Karena udah setengah jam nunggu, udah 1 jam. Kalau kemarin kan ini udah 1 jam nunggu betul, ya. Betul. Jadi telepon CS, ya kan? Daripada kita rugi, kalau kita geser langsung duit kita habis. Betul. Jadi kita telepon CS bilang ini aja. Pergi ke lokasi. Bukan. Kita udah ke lokasi, tapi kita pergi menu bantuan tempat di mana ada anak yatim. Oh, ya kan? Dikasih di situ. Oh, itu kalau untuk orderan GoFood. Yeah. Nah, tapi ini khusus orderan Goret nih, Wan. Oh, Goret aja nih. Yeah. Kalau GoFood emang kita harus ngasih ke anak yatim sih kalau ada orderan cancel. Tapi bagi teman-teman, kalau bisa semoga kita semuanya dapat orderan real semua ya. Amin. Oke, mungkin itu 2 materi kita ya, 2 materi pamungkas kita terkait swadaya dan juga validasi batasan order. Tapi yang lebih concern nih swadaya nih, karena swadaya sangat penting sekali nih bagi kawan-kawan mitra semuanya. Kembali Wahyu ulangi, kenapa penting? Karena di swadaya itu teman-teman bisa meringankan pengeluaran nih pada intinya. Harapannya seperti itu, dan bisa memanfaatkan setiap fitur yang ada di aplikasi Gojek. Ya, kalau kita kan kemarin itu kan ada beli, tapi kita bilang kok sekali ini aja kan itu. Iya. Karena kan kita nggak datang ke kantor lagi. Iya. Nah, pikiran kita kan 1 kali itu aja. Nah, itu bisa dibeli kapanpun, Wanur. Makanya, nah oleh karena itu, tapi yang bisa dibeli kapan aja tuh ada juga nih. Pakai data bisa beli kapan aja, ya kan? Kayak gitu. Oke deh, teman-teman, kita udah nih Wanur, kita udah bahas sedikit materi. Nah, sekarang kita lanjut kepada acara inti kita nih seputar judul kita nih. Ya, mungkin teman-teman tahu sendiri ya. Judul kita tadi itu adalah ketemu kuntilanak, di mana kita
menghadirkan salah satu narasumber kita yang punya kisah, bisa dibilang kisah horor lah ya, terkait dengan terkait dengan orderan yang beliau bawa itu adalah buah kuntilanak. Sebelumnya Wak Anur kan ini udah bergabung 2017 ya sebenarnya, 2017 April ya. Dan kalau boleh tahu nih, ini sebenarnya kenapa kita ngangkat judul ini, karena kita anggap ini hal yang sebenarnya mungkin banyak yang belum mengalami mungkin ya. Iya, banyak. Dari kita pun banyak. Betul. Mengalami, teman-teman pun banyak. Betul. Belum ada ya yang mau berani bilang ke sini ya kan. Ngomong ya. Nah, makanya sengaja saya undang Wak Anur sini karena ini sebenarnya ceritanya udah melegenda di Gojek Padang. Iya, orang udah tahu semua. Udah melegenda di Gojek Padang, di mana teman-teman udah tahu semua. Kebanyakan teman-teman tahu Wak Anur Antu. Kayak gitu lah, orang ngomongnya Wak Anur Antu. Nah, itu gimana sih ceritanya sih Wak Anur sebenarnya bisa kejadian itu? Dan itu kapan sebenarnya? Itu kejadiannya kan udah 2017 lah ya. 2017 ya. Itu sekitar 15 hari orang mau puasa. Iya, Jadi kita sama-sama duduk di Daima Hotel. Oke. Rencana ini kan mau pergi ke Hotel Transmart. Oh, ke Transmart. Transmart. Di Transmart ya. Jadi pas kita duduk masuk orderan ini. Masuk orderan. Iya, orderan masuk. Di Goret. Oke, Goret waktu itu ya. Oke. Amaris. Jemput ke Amaris. Dekat bilang kan. Pas kita jalan, kok udah datang aja. Ya kan, udah datang aja. Itu langsung naik. Oh, jadi orderan itu di Amaris, Hotel Amaris. Orderannya Hotel Amaris. Oh, berarti Wak Anur posisinya lagi di Transmart? Enggak, posisi kita Daima. Oh, Daima? Iya. Mau jalan ke Transmart nih? Jalan ke Transmart. Oke. Jadi pas dari itu dapat orderan di situ ya kita tunggu. Dapat di sebelahnya ya, di Amaris ya? Dia muncul aja gitu. Muncul? Iya. Tiba-tiba muncul langsung? Iya, muncul aja. Itu banyak saksinya banyak kok. Ini ceritanya lagi langsung ini. Oke, lanjut. Terus? Oke. Sudah muncul, dia naik. Kita nggak ada perhatikan, udah naik ya kan? Oh, dia langsung naik dan itu nggak, kita langsung berhenti dulu. Oh, dia langsung naik. Oh, dia langsung naik. Muncul gitu kan langsung naik. Jadi kalau teman-teman bilang gini, hati-hati Wak. Wah, jangan nanti jatuh nih penumpangnya. Ya, oke lah, kita biasa bercanda ya kan. Karena kita anggap biasa aja ya, waktu itu nggak ada hal yang seputar. Itu Wak Anur lihat nggak, orangnya lihat nggak kayak gimana sih orangnya? Oh ini. Ya kalau kita kan pas dia naik itu kan kita nggak lihat. Jadi Mbak pesan bilang dia ngangguk sedikit aja langsung naik. Oh, dia ngangguk aja. Ngangguk aja. Nggak ada bilang iya apa ini nggak bisa, iya kan? Tapi kita lihat rambutnya panjangnya ya segini ya kan. Wih, panjangnya selutut. Iya, rambutnya panjang. Jadi merinding lagi nih, aduh. Jadi teman-teman bilangnya kayak gitu, hati-hati Wak. Jatuh nanti bilangnya kan. Tapi kayak baju segala macam. Bajunya seperti baju hitam semua. Oh, hitam semua. Iya, sampai sepatunya pun sepatu tinggi gini tingginya. Jadi kita kan takutnya kan kalau pakai sepatu oke lah. Ini barangkali hitam Hotel Amaris ya kan. Ya, perasaan kita gitu aja. Betul. Tapi kayak mukanya kelihatan nggak Wak? Waktu itu dia nunduk gini. Oh, nunduk aja. Kita nggak perhatiin. Di Hotel Amaris itu nggak perhatiin mukanya ya kan. Oke. Kalau kita perhatiin mukanya takutnya nanti nggak enak ya. Nggak enak. Nanti kita dapat bintang 1. Iya benar. Bayar. Ini nggak jangan dong. Setelah itu bilang teman-teman hati-hati Wak, kami nunggu aja di Transmart ya Wak. Oke. Berangkat pelan-pelan. Jadi yang heran kita gini aja. Iya. Kok badannya gemuk, kok ringan. Oh, badannya gede. Tinggi mana? Iya, tinggi. Gemuk lah, bukan gede ya kan, gemuk. Gemuk ya. Jadi bukan nggak kurus, nggak gemuk kali. Jadi kalau biasanya orang itu sebesar itu 54 atau 55 kilo lah ya. Oke. Ditambah kita sekitar 50 kilo juga kemarin waktu itu ya kan. Nggak segemuk sekarang. Betul. Jadi sudah itu dia diam aja. Jalan terus. Oh, itu berarti Wak Anur nggak ngerasa apa-apa? Iya, nggak ngerasa apa-apa, seperti bawa angin aja. Waduh. Nah, tapi kita ngelihat kaca spion, dia diam aja gitu. Dia kan ada kaca spion itu. Oh iya. Di sini. Dia. Kita ngomong aja terus, tapi nggak ada perasaan gitu, nggak ada. Nggak ada, dia nyaut pun nggak ada. Iya, nggak ada. Kita ngomong dia diam semua. Ya kan. Sudah itu udah hampir nyampe di lorong. Tanya, Bu, ini kita udah nyampe, mau nyampe ini Bu di lorong Bu.
Antarnya ke Lolong. Iya, antarnya ke Lolong. Nah, bagi teman-teman nih yang belum tahu Lolong, mungkin ada yang di luar kota. Lolong itu salah satu bisa dibilang pusat kota ya, Wanur ya. Pusat kota yang itu. dekat dengan pemakaman makam pahlawan ya. Taman makam pahlawan. Taman makam pahlawan. Jadi itu ada komplek perumahan juga ya depannya, Wanur ya, di komplek Lolong itu. Iya. Oke, lanjut. Ya. Nah, setelah itu dia diam aja. Tanya lagi, Bu, ini mau kemana ini, Bu? Ini mapnya udah nyampe di sini, Bu. Oke. Dia diam juga. Nah, di mana turunnya nih, Bu? Baru dia nunjuk sebelah kiri. Oh, tapi dia masih nggak ngomong. Nggak ngomong, dia nunjuk sebelah kiri. Itu kan saya tanya, itu kan kuburan, Bu. Itu kuburan Taman Makam Pahlawan. Jadi betul. diam. Pas dia ketawa. Terus Tertawanya 3 kali. Itu aja. Jadi pas itulah merinding. Merinding kita ya. Merinding ya? Iya. Jadi dia ketawa 3 kali. 3 kali aja. Bilangnya itu aja. Jadi kita heran ya kan? Itu mirip banget artinya ketawa Wanur ya, enggak ya? Enggak, itu terus terang gitu ya. Memang gitu baru kita sadar. Ya kan? Iya, betul. Bahwa barangkali enggak orang. Jadi kita diam aja dulu. Tapi waktu itu Wanur santai aja nih. Santai aja, kita tetap apa-apa. santai. Kita karena malam kita tetap membaca Yasin ya kan? Oke. Dalam arti membaca ayat kursi semuanya dibaca ya kan? Jadi pas di simpang Lolong dia berhenti. Dia nanya, "Bang, saya mau ngeliat rumah, Bang. Bisa nggak, Bang?" "Di mana rumah Ibu, Bu?" Nunjuk aja lagi sebelah kanan. Nunjuk sebelah kanan itu kan ada gang tuh. Gang SMP berapa itu nggak tahu kita kan? Betul. Masuk di gang itu, jadi dia diam aja. Tapi dia sempat ngomong, "Saya mau lihat rumah." Iya. Itu suaranya kecil, halus. Halus ya. Nah, seperti gimana lah suaranya itu seperti angin gitu. "Bang, saya mau lihat rumah, Bang." Wah, saya mau lihat rumah sebentar. Iya. Saya pikir nih. Saya mau lihat rumah. Iya. Itu pada saat kejadian itu Wanur masih santai aja. Kita masih santai, kita nggak ambil konik-konik gitu ya. Oke. Nah, jadi diam aja. Jadi oke lah, Bu, gitu bilang aja ya kan. Jadi mapnya ini ke situ, ke jalan. Oke. Sesudah kita jalan, jadi entah gimana ditunjukkan ini lagi. Wah, ini kita bikin lampunya mati biar lebih mencekam nih. Dipegang gitu. Oke. Enggak kita kan. Gini aja pegangnya. Oke. Dipegang gini aja. Nah, jadi langsung aja motor aja belok kanan ya kan. Belok terus sekali dipegang lagi, muter lagi, dipegang lagi, muter lagi. Jadi sama sebanyak 7 kali kita muter. Iya. Makanya di situ dipanggil oleh pemuda. Oke, bentar. Pas saat Wanur muter itu si penumpang itu ngomong atau masih nunjuk sini? Enggak, dia megang ini aja. Megang bahu kita. Oh iya, selesai. Tapi kenapa Wanur bisa muter-muter gitu? Itu entah kenapa ya kan, entah kita nggak sadar tak gimana ya, kita nggak tahu. Oh, seperti tiap dia ini pas gini aja megang. satu jari. Satu jari aja. Okay. Barangkali panas sama dia, kita nggak tahu ya kan? Iya. Karena kita membaca kursi, membaca apa terus. Oke. Nah, jadi gini aja. Jadi ini tangan kanan ini putar aja. Jadi kita terus aja. Iya, sampai 7 kali. Oke. Jadi yang heran kita kok bisa ya gitu ya kan? Jadi pas berhenti di situ, Oke. di gimana nih, Bang? Dipanggil sama preman. Dihadap sama preman. Mau preman sana ya? Pemuda sana ya. Pemuda situ dia sedang mendo-mendo, jadi bilangnya, "Bang, Abang dari tadi kok putar-putar aja, Bang? Abang sekarang mencari orang, apa mau ngintai nih?" Oh, ngintai ya kan? maksudnya? Ya, Kayak mau mencuri. kan. Ini hari udah rina ini. Oh, udah rina. Iya. Hari rintik-rintik Udah rintik ya. kan. Udah itu rintik-rintik, ini badan kita mulai basah ya kan. Oke. Saya bilang, "Bang, saya bawa penumpang, Bang. Dari tadi Abang nggak pernah bawa penumpang, Bang. Ini hujan rintik-rintik, Bang. Ngapain Abang sini?" "Enggak, saya bawa penumpang, Bang." Oh, mereka memang berdebat di situ. Oke, Abang Wanur debat kalau misalnya Wanur bawa penumpang nih. Iya, saya tapi bawa penumpang. sebagai si pemuda itu ngaku nggak ada penumpang. Iya. Pemuda satu orang atau rame-rame? Rame, dia berlima atau berenam itu udah lupa ya. Di sana, tapi yang manggil Wanur cuma satu orang. Iya, karena dia curiganya kan itu. Takutnya kenapa? Iya, sih betul. Apa ya kan di situ ya kan. Oke. Terus. Jadi setelah itu Abang bawa penumpang, tapi kami perhatikan tadi Abang nggak bawa penumpang. Betul. Abang nggak, apa ada yang mau dicari di sini, ya kan? Oh,
Oh, dikirain kali iya. meta-metakan, oh ini area-area kayak gitu ya. Iya, Mungkin betul. disangka kayak gitu ya. Karena hari Jardina. Betul, ya. betul, Kita betul, kan betul. nggak tahu ya kan. Iya, iya. Jadi saya bilang, ini penumpang saya bang. Saya lihat di belakang. Aduh. Aduh, penumpang saya tadi mana? Ya kan. Nah, jadi nggak mungkin bang. Abang tadi abang putar-putar sini. Entah berapa kali abang putar-putar sini. Nggak ada abang bawa penumpang. Bilangnya pemuda di situ. Wah. Jadi bang, saya bawa penumpang loh bang. Iya, iya. Sekarang barangkali penumpang saya jatuh. Saya takut dia jatuh ya kan. Iya, tapi kita nggak sadar Iya, kan. ya, kita kan nggak sadar. Jatuh penumpang kita nanti dikasih bintang 1. Kita kena lagi kita Iya, nantinya ya. Itu yang Iya, iya. kan ya kan. Berarti nggak ada mikir semacam hal mistis, takutnya. Iya nggak ada. Pokoknya belum ada saya memang mikir gitu ya. gitu. Udah positif thinking aja lah ya. Iya. Oke, terus Nah, terus. setelah itu saya putar lagi, balik Oke. lagi ke situ, putar. Jadi saya perhatikan rumah kosong. Saya lewat sini tadi rumah kosong ini nggak pernah buka ini. Oh. Tutup. Di sana ada rumah ya kosong. Kan? Ada rumah kosong. Jadi saya balik lagi ya kan. Jadi pemuda itu bilang, bang, rumah dari sini di mana bang? Abang berhenti tadi. Iya bang, dekat rumah itu bang. Itu nggak pernah buka itu bang. Wih, jadi di sana ada sebuah rumah. Itu komplek Iya. perumahan. Nggak tahu kita, entah komplek perumahan atau gimana. Tapi di situ ada rumah yang sebenarnya Iya, udah tempat ngantar. Iya, udah kalau dibilang itu udah rimbun, udah banyak pohon-pohon. udah nggak kayak nggak kurus gitu. Iya, nggak kurus, rumah Oke, itu oke. memang kosong ya kan. Oke. Jadi pemuda itu bilang, bang, kami curiga bang. Heeh. Yang abang bawa apa? Perempuan apa gimana? Perempuan bang. Oke. Rambut panjang? Iya bang. Nah, saya kalau malam ini kan saya bisa merinding juga ya kan. Ini udah merinding lagi nih Wanur. Itu makanya saya Jadi nggak apa-apa, demi Kopdar Next Show kita mendengarkan kisah Wanur ini. Oke. Sesudah itu kita bilang kayak itu kan, bang, rumah itu nggak pernah buka ya bang ya, tutup. Tapi kalau ada barangkali, maaf ya bang, Ya. itu ada minta korban, rumah itu kebuka. Nggak mungkin bang, saya nggak percaya bang. Abang nggak percaya? Nggak. Kalau nggak percaya bang, ayo Ya. ikut ke situ. Rumah itu terbuka loh. Karena bilang rumah terbuka, Iya. semua pemuda itu lari utang banting. Kita tuh Wih. buka itu langkah ya kan. Iya. Hari utang banting dia kita buka langkah, takutnya nanti kan 5 lawan 1 bisa dilawan ya kan. Iya, Oke iya. lah. Kalau ini Karena, satu lawan satu. ya karena kita kan sering juga Iya. di SMA 4 kita pukul ya kan. Iya kan. Dulu ya. Nah, jadi Terus. setelah itu Kabur kabur semua. Jadi kita tinggal sendiri. Tinggal Gimana? sendiri aja ini gimana ini bilang kan. Udah mati ya kan. Hari udah bukan rintik lagi. Udah besar ya. juga ya. Tapi pada saat itu rumahnya udah ketutup atau masih kebuka? Belum. Itu kan udah kita balik lagi ya kan. Hah? Nah, situ ada satu entah gimana itu, entah lambaian tangan atau nggak tahu kita ya kan. Iya. Itu ada yang manggil 3 kali gini. Di dalam rumah. Nah, 3 kali Rumah manggil itu ya? Di dalam rumah ini itu. merinding semua. Kalau bicara itu ini ya, bulu saya seperti ini semua ini. Jadi dalam hati kita ngomong tadi takutnya jadi korban, ya kan? Betul. Dibilang pemuda tadi. Betul. Enggak, ya ini. Balik lagi, putar, pas muter langsung ketemu jalan cantik. Jalan Oh. itu cantik, bagus. Oh, berarti kayak udah mau putar balik pulang nih tanahnya. Iya, mau keluar. Oh, mau keluar dari area situ. Iya, mau keluar dari area situ. Ya, kok jalan ini cantik ya kan? Berarti luar sana. Iya, kita lewat terus, nyampe langsung di luar, di jalan besar. Oh, kayak jalan besar gitu. Iya. Oke. Ya, jalannya jalan sekitar mobil aja, motor aja bisa masuk ya kan? Tapi itu jalannya Wanur tau nggak? Oh, saya pernah lewat sini nih. Enggak. Oh, enggak. Kalau kita kan dulu baru-baru semua Oh, kan? iya, jadi nggak tahu nih. Nggak pernah nih. Baru-baru menjelajah ya. Baru menjelajah ya kan? Iya. Jadi pas di situ karena hujannya deras, kita berhenti dulu di ruko. Ruko Betul. itu sampai sekarang lupa saya. Nggak pernah Nggak pernah ngeliat ketemu itu. ya? Iya. Nggak pernah lihat kok Aha. ruko seperti apa. Ruko seperti apa? Karena malam ya kan? Oke. Jadi setelah itu kita entah apa gerak hati ngelihat ke samping. Lah, saya kok jalan tadi di sini kok sekarang rimbun ya kan? Wah, Kayak gimana itu? Banyak pohon-pohon. udah semak-semak gitu ya? Iya, udah semak-semak gitu. Lah, kok saya lewat di sini tadi, gitu kan? Dalam hati. Tapi pas lewat awal itu jalan bagus. Bagus, betul. Kok bisa sadar Pak Wanur? Oh, ini jalan kok ini ya? Entah gimana, perasaan hati mau ngelihat di situ aja karena jalan itu bagus, kita lihat ya kan? Oke, berarti Nah, kita ini- ke sana. Iya, ini bisa ini untuk kita ngambil jalan potong gimana Iya, ya kan? betul. Tahu-tahu pas kita lihat
barangkali maaf ngomong itu udah dikembalikan seperti semula ya kan. Kita iya. nggak tahu. Kayak kesadaran udah balik lagi. Kesadaran kita balik lagi sebab kita tetap mengucap. Iya betul. Sesudah itu hujan deras itu nggak ada cerita lagi, nggak ada berhenti, saya tancap dari situ lagi, nggak mau lagi nih. Nah, di situ kan kita udah jam 1 ya kan, nggak mau pagi, jam 1 malam, Oke. jam 1 pagi, jadi nggak mau lagi nih. Berangkat langsung cabut, langsung ke mau pulang. Mau juga sampai di sawahan kita mau ngisi minyak. Iya, Wanur udah jalan sampai di jalan kayak jalan asli nih. Ya, udah jalan asli. Oke. Kita sampai jalan asli, kita cabut lagi nih. Perasaan nggak enak ya kan? Iya, berarti sampai nggak enak perasaan kita. Di sawahan itu? Sampai di sawahan kita mau ngisi minyak. Masih minyak. Oke. Bertemu sama teman namanya Beno ya kan. Betul. Kan ketua Karang Timur dulunya. Betul Bang Beno. Bilang sama dia, "Bang, abang kok ditelepon 8 kali kok nggak abang angkat-angkat? Kapan telepon Ben?" Iya. Ini coba lihat HP-nya, dilihat. Iya 8 kali. Terpikir situ, ya pikir kita situ 8 kali. Jadi ini gara-gara ini kita diputar-putarnya 8 kali, ya kan? Sementara di situ itu HP nggak bunyi. Wanu nggak ngerasa pas Nggak ngerasa, iya. iPhone bunyi Iya. macam. iPad saya itu nggak bunyi. Iya. Kan masuk dalam Gede kan tasnya kan? sini ya. Iya. Oke. Dalam tas. Jadi nggak bunyi. Nggak mungkin iPad kita nggak bunyi ya kan? Betul. Telepon. Jadi dilihat iya 8 kali. Itu dilihatnya si Beno. Beno ini memperhatikan kita aja. Iya. Bang, abang kok pucat bang? Mana pucat? Nggak ada kok pucat kok. Coba abang lihat tuh di kaca spion. Kalau nggak pucat abang, lihat. Iya no. Oh iya, bilang sama dia. Betul no. Gimana no? Cara di awalnya, mana abang tadi bang? Kok cekak bang tadi? Enggak. Awak lah wanti-wanti bang, si Beno tadi. Ya. Apa bilang si Beno? Kita udah wanti-wanti bang. Kita perasaan kami nggak enak. Perasaan kami nggak enak dari kita antara ngantar penumpang dari Amaris tadi. Perasaan kami nggak enak semua. Oh jadi gitu. Sekarang bang pulang lah. Tunggu dulu no, berhenti dulu. Nari masih hujan ya. Ya kan? Kalau di sawahan rinai baru. Iya. Bukan deras, rintik-rintik aja. Rintik kecil ya. Rintik kecil. Jadi entah kenapa nyampe di rumah anak kita kan baru lahir tuh, betul. Nangis dia. Pas pulang? Iya, nangis dia. Tiba-tiba nangis. Nangis ya, cara di awalnya malah kiat. Kayak teriak-teriak gitu ya? Teriak-teriak keras ya kan. Jadi istri bilang, ambil aja duduk air duduk dulu bang. Udah sholat belum? Udah sholat isya bang. Sudah kita sholat ya kan. Kita dekati anak, alhamdulillah anak nggak nangis lagi. Ya kan, nggak nangis lagi. Sudah tidur, bangun, sholat subuh. 5:30 kita berangkat lagi. Ojek biasa kayak biasa nih. Jadi jam 8 kurang lah. Jam 8 pagi ya. Dari itu kan udah dapat orderan 6 atau berapa itu. Iya. Jadi setelah jam 8 itu kita menggigil lagi. Menggigil ke dinginan gitu. Bawa motor. Nggak sanggup rasanya ya kan. Betul. Jadi pulang langsung. Itu kita waktu menggigil itu di Katip nggak salah. Di Katip Sulaiman. Ya, siap mengantar orderan juga. Ya, terus. Nah, itu kita pulang pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Ya kan nyampe di rumah, orang rumah bilang, "Bang, mau pucat bang." Ya ngapain ini? Bilang pegangnya tangan, pegangnya semuanya panas kayak api. Kita kedinginan nih. Tapi orang rumah megang kita panas. Ya kan, setelah itu diambilnya selimut. Kita minta selimut 1, selimut 2 ya kan. Itu udah 3 selimut, masih dingin juga lagi. Jadi yang heran kita kan satu aja. Pas orang azan zuhur, kita bisa sholat, bisa megang air. Kan itu. Betul. Pokoknya tiap azan kita bisa megang air. Terus sudah itu menggigil, makan nggak mau, minum nggak mau. Balik lagi? Ya, balik lagi sesudah sholat. Itu 2 hari sesudah itu diam lagi ya kan? Iya. Mulai reda. Ya kan udah dibilang kan gini, hari ketiganya dia datang melalui mimpi ya kan. Ada yang datang dari mimpi itu ya. siapa? Ya, Anda yang naik
bilang dia naik kemarin malam di Hotel Maris. Berarti dia, berarti si penumpang ya. yang naik kemarin. Iya. Itu masuk ke mimpi. Iya. Oke. Datang ke mimpi karena kita sakit, dia minta maaf dan sudah dicabut. Bilangnya, apa yang dicabut kak? Kan saya kan nggak salah sama kak. Iya. Dia langsung pergi. Pokoknya udah dicabut. Udah dicabut, dia langsung pergi. Kita bangun. Astagfirullahaladzim. Ngucap ya kan? Iya. Nah, jadi di situ kita nggak percaya juga. Betul. Pagi, lah segar badan dia kan. Segar badan, ya udah 3 hari segar badan. Kita belum menarik lagi itu. Kita narik udah ke hari kelima. Hari kelima takutnya nanti kan dia kenapa lagi kan? Kenapa lagi? Iya. Sudah narik, kita ngumpul di Gor. Di Gor Abu Salim. Gor Abu Salim. Oke. Itu pagi kan ngumpul di situ. Betul. Jadi ngumpul di situ, bilang teman-teman. Dibilang sama teman-teman. Kenapa Pak? Kenapa Bang Nur? Nggak kesini. Saya sakit. Langsung datang yang ngelihat kita. Dia bawa hantu. Dia bawa kuntilanak bilangnya kan. Kita pun heran. Yeah. Kita sebenarnya kita nggak tahu apa itu kuntilanak, apa nggak tahu ya kan. Yeah. Jadi di situ kita perhatikan memang ya itulah alasan pertama sekali kita di Gojek Padang, ojol Padang membawa kuntilanak ya kan itu. Di Bang Jun bilang, "Woi, hantu." Hantu berarti bilang hantu nih. Iya. Dulu kan Wanu udah jadi hantu nih karena Wanu hantu ya. Iya. Makanya dipanggil Wanu hantu sekarang ya teman-teman. Ya, alhamdulillah. Iya. Karena ada Bang Dian. Iya. Dan Hanif dia yang bilang Wak Nur. Kira ganti nih. Hantu bilang jadi Wak Nur aja. Jadi Wak Nur aja nih. Iya. Nah, ternyata ada hikmah ada hikmahnya ya teman-teman. Yang awalnya dipanggil terkenal karena Bang Nur hantu. Akhirnya karena teman-teman lagi bantu akhirnya jadi Wak Nur sekarang. Jadi Wak Nur ya, orang tahunya Wak Nur aja. Berarti kalau Wak itu Medan dong ya? Kita, Abang ya? Abang. Jadi kan orang Medan. Betul Bang Dian ya? Iya. Berarti bisa dibilang itu kejadian pertama Wak Nur lah, ataupun pengalaman pertama yang di Gojek ya kan? Iya. Jadi pengalaman pertama di Gojek itu kita sampaikan ke teman-teman, yang saksi pun bisa melihat, dan saksi pun kita ngumpul, dia bertanya ya kan, gimana kronologinya Wak, bilang setelah Wak naikkan orang itu kan pisah tuh. Iya, kita kan pisah dari dia pergi ke Amari, ke Trans, kita ke Lolong ya kan. Betul. Jadi kita ceritain itu semua. Dia orang ini pada merinding, nggak sanggup lah ngalong gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa kan. Nah, jadi setelah itu itulah pengalaman saya yang paling menakutkan sampai sekarang. Kalau udah malam takut lewat Lolong. Betul. Sampai sekarang. Sekarang masih berani ya Lolong nih? Gimana? Kalau sekarang di nggak berani lagi lah. Kalau itu lagi di Jalan Pramuka itu ya kan. Karena sepi banget ya. Nah, dan itu teman-teman ya, maksudnya tuh dari Wak Nur tadi kita lihat nih bahwasanya ya banyak pengalaman sebenarnya driver ojol alami. Salah satunya pengalaman bisa dibilang pengalaman mistis atau pengalaman astral yang tidak biasa yang sering dialami. Bahkan di era teknologi sekarang bisa dibilang gitu udah canggih semua, tapi masih ada kejadian. Ya, tapi kan kita kadang-kadang ada orang nggak percaya, ada yang percaya ya kan. Betul. Yang percaya itu contohnya ada saksi. Iya, saksi ada nih. Terus terang, kita ada saksi. Betul. Nah, bukan nggak ada saksi. Wah, kita ngarang-ngarang segala macam ya. Bukan ngarang, ada saksi, memang ada saksi di situ. Betul. Kita duduk berlima ya kan. Berlima atau berempat itu lupa ya. Namanya udah 5 tahun ya kan, dari 2012 ya kan. Nah, ada saksi, bukan kita ngarang. Itu sih benar sih. Jadi teman-teman, ya Wak Nur ini merupakan salah satu kisah dari mungkin ribuan kisah dari yang dialami oleh driver ojek Padang. Mungkin nggak hanya terkait dengan horor, mungkin hal-hal yang lain sebenarnya kita alami kan. Tapi yang horor ini kayaknya yang perlu teman-teman kita saling berbagi nih, karena ini kan seperti Boy sampaikan tadi Wak Nur kan ini sekarang zaman teknologi ya. Jadi segala sesuatu udah instan segala macam. Ya maksudnya hal-hal itu masih bisa dibilang suatu hal yang antara percaya nggak percaya tapi suatu hal yang tidak masuk akal ya. Betul, kan? Tapi itu terjadi nih di dunia nyata kan. Betul. Dan Wak Nur mengalami nih. Memang saya mengalami juga gitu ya kan. Tapi dia ngomong nggak kayak kasus aplikasi apa? Tapi dia kan sudah dibilang waktu berhenti itu
ibu pesan bu, dia langsung naik. Langsung naik ya. Nah, Oh iya. kita nggak lihat mukanya, Betul. nggak lihat kakinya gitu ya kan, takutnya nanti terbang aja gimana ya kan. Iya. Tapi dia kan kalau kita lihat kakinya, dia pakai sepatu hak sepatu tinggi. Nah, sepatu hak tinggi ya itu yang kita lihat. Itu yang Nah, gitu sih. Maka agak kita agak ya mungkin Wak Nur secara pribadi agak yakin nih Iya, bahwa ini nih ini manusia ya gitu ya. Sementara kan kita di Daima itu kan karena hujan rintik kita berteduh di situ. Betul. Kan ada tuh tempat perteduhan. Iya ya, terus sana ya kita duduk di situ. Ada yang main. Nah, dia mau berangkat ke Karena udah terus mana yuk Iya. kita dapat orderan nih. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Wak Nur di kejadian itu Wak Nur itu Ya. Nah, kejadian Wak Nur itu kayak rumah itu kayak area situ tuh ramai nggak Wak Nur? Maksudnya tuh di sekitar sana. Kalau komplek itu sekarang rame ya. Orang ya? Tapi waktu saya pergi hujan rintik-rintik itu nggak ada orang, nggak satu pun orang. Kalau satu pun orang Ya karena kita udah jam setengah satu, satu lewat wajar, ya kan. betul. Wajar barangkali. Yang ada itu yang pemuda Itu yang ya. bertanya sama saya. Tapi kayak di sebelahnya ada rumah lagi atau gimana? Ada. Oh, ada. Sebelahnya ada rumah gedung. Oh iya. Jadi kalau kita lewat situ, mana ada ini ya? Saya pikir-pikir di situ nggak kelihatan. Iya ya. Kan saya sering nih dapat orderan kelolong kalau pagi-pagi. Betul. Jadi kalau kita lewat di situ, di mana lah ya saya Kemarin ini ya? Di mana lah ya? Saya ingin tahu di mana rumahnya itu. Tempat areanya itu. Tapi tempat areanya itu nggak tahu sampai sekarang pun saya nggak tahu. Oh, ini pun nggak tahu Nggak tahu sampai sekarang. Oh, bahkan Kan dengan itu, yang pemuda itu bukan pemuda itu lagi. ya itu kita nggak Nggak tahu juga ya, benar. Tapi pemuda itu bilang ya kan, itu ada korban kan. Oh, Dia jatuhnya barangkali ini firasat kita aja. firasat Wak Nur aja ya. Firasat kita waktu 2009 waktu gempa, Iya. memang ada perempuan yang meninggal di situ. Aduh, ini siapa ini? Sebelum Hotel Maris kan itu ada yang perempuan yang meninggal itu 2 orang. Dua semua telah itu ya. Sebelum dibangun. Itu kan rumah tua dulu situ. Oh, itu mati. Iya, setahu kita ya kan. Iya. Itu ada orang meninggal dan itu, dan saya pergi pun situ nggak pernah ketemu. Ya itu aja. Iya. Saya perhatikan nggak pernah ketemu. Barangkali dari 2017 sampai sekarang udah beribu saya ngantar barang Bang, gitu ya. ya kan. GoFood, baik Goret, Iya. baik GoShop, baik Betul. GoSell. Tapi nggak pernah ngelihat rumah kayak gitu. Di area Sampai lolong. sekarang, iya, di area lolong itu. Sampai sekarang. Iya. Takutnya kita nanti kan karena bicara ini datang lagi dia nanti ya kan. Betul sih. Nah, kita nggak mau begitu. Sementara kan kita udah tahu itu udah Iya, cukup ya. Oke deh. Ketemu lagi. Oke deh Wak Nur, aduh teman-teman semuanya ya, mungkin dari kita Wak Nur tadi sampaikan tadi bahwasanya ya semua hal bisa terjadi di kita ya, Iya. terjadi walaupun sekarang di zaman milenial, saya bilang itu zaman milenium semuanya bisa terjadi lah hal-hal ya. Intinya kita antara hal yang dialami Wak Nur, antara kita percaya tidak percaya segala macam, tapi tetap intinya kita harus ini ya percaya ya, bertawakal dan percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, mungkin ini episode pertama kita terkait Kopdar Midnight Show bersama Wak Nur hari ini. Yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di malam ini Wak Nur ya. Nah, di mana Wak Nur ini menceritakan kisah beliau tentang ya bisa dibilang cerita horor yang beliau alami, dan harapannya semoga cerita horor ini bukan yang dia cerita horor ini bisa menjadi pelajaran juga bagi kita semua Ya, bahasanya pelajaran bagi teman-teman yang ngabong malam ya. Betul sih pastinya, kayak gitu sih. Oke teman-teman semuanya, kita udah mendengarkan cerita Wak Nur. Sekali lagi terima kasih Wak Nur udah menjadi narasumber kita pada Kopdar Midnight Show hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Dan bagi rekan-rekan juga yang hadir pada hari ini, jika mempunyai kisah unik ya, apapun kisah horor, kisah yang teman-teman ini sangat membekas nih di saya, ataupun ini merupakan satu pengalaman pribadi yang pertama kali saya alami selama saya menjadi driver Gojek. Nah itu bisa langsung submit cerita teman-teman di bit.ly/KMS Gojek Padang, ataupun bisa diklik di Instagram kita di Kopdar Gojek Padang, dan situ udah ada sedia link tree kita di sana, langsung diklik aja di bagian Kopdar Midnight Show dan silakan teman-teman ceritakan. Nanti setiap
cerita yang terbaik ataupun cerita yang paling menarik akan kita undang setiap bulannya, tentunya dengan hadiah yang menarik untuk teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi Om Nur, terima kasih atas kedatangannya. Untuk teman-teman, terima kasih juga atas kedatangannya. Kita ucapkan terima kasih. Kita mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Kopdar Midnight Show berikutnya. Bye semuanya.